dinamika berjalan terus, Pak. Memang informasi Bu Teti akhirnya belum firm untuk mencalonkan. Akhirnya DPD 2 Partai Golkar saat itu sekitar 2 minggu yang lalu itu melakukan Ya, rapat pleno ya, yang intinya adalah untuk menginventarisasi tokoh-tokoh internal dari ya, pengurus Partai Golkar. ya, Dan saat ini yang muncul satu nama, Pak. Yang ya, muncul adalah Mas Mitra Patriasmoro, yang saat ini jabatannya adalah Sekretaris DPD 2 ya, Partai Golkar dan juga Ketua Komisi A DPRD ya, Kabupaten Cilacap. Oke. Nah, ya, kemudian posisinya, apakah Mas Mitra Patriasmoro itu di nomor satu atau di nomor dua, itu sangat tergantung dengan dinamika politik yang ada. ya, Karena kembali lagi saya ya. sampaikan bahwa Partai Golkar berusaha seobjektif mungkin Ya. memotret potensi calon-calon yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Kabupaten Cilacap, yaitu Bapak Sindi Sakir, SIP MSI, Ketua DPD Partai Golkar Cilacap, sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Apa kabar Pak Sindi? Baik, Alhamdulillah, baik. Ya. Pak Sindi lahir di Cilacap 2 Juni 1980, menyelesaikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Terjun di partai politik, bergabung dengan Partai Golkar, menjadi anggota DPRD sejak 2009 dan menjadi ketua DPD Partai Golkar sekarang ini, sekaligus juga wakil ketua DPRD Cilacap. Nah, Pak Sindi, kalau ada yang terlewat perjalanan karir baik di pendidikan, di profesi, di partai, bisa ditambahkan. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, jadi memang S1 saya menempuh di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan kemudian S2-nya itu di eh, Administrasi Publik di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Jadi sudah betul memang, dan awal saya berkarir di DPRD itu memang betul dari 2009, Pak. Nah, mungkin bisa diceritakan hasil Pileg 2024 untuk Partai Golkar di Cilacap, dan kemudian bagaimana kalau dikaitkan dengan rencana Pilkada Kabupaten Cilacap yang pasti menggunakan pertimbangan hasil kursi yang dicapai. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi hasil pemilu 2024 yang menjadi acuan untuk menentukan koalisi itu Partai Golkar memperoleh 7 kursi. Artinya apa? Dengan 7 kursi di DPRD itu, maka Partai Golkar tidak bisa mengusung tanpa bergabung atau berkoalisi dengan partai lain. Karena memang sesuai aturan Undang-Undang Pemilu bahwasanya minimal adalah 20% jumlah kursi DPRD. Ya, Kabupaten Cilacap ada 50 kursi, artinya
at least minimal 10 kursi itu untuk mengusung pasangan calon maupun pasangan calon bupati maupun wakil bupati. Jadi tentu saja Partai Golkar melakukan lobby-lobby politik, konsolidasi, kemudian berkomunikasi dengan partai lain untuk membentuk satu koalisi supaya nanti bisa ikut Ya. mengusung pasangan calon bupati maupun wakil bupati. Ya, koalisi pasti dijajaki dan membutuhkan usaha dan waktu. Tapi bagaimana mengenai calon? Apakah Partai Golkar sudah mempersiapkan calon-calonnya? Apakah itu dari kader internal atau juga menerima calon dari luar, baik dari partai lain maupun sama sekali dari luar partai? Ya, jadi untuk pemilu kada 2024 ini, Partai Golkar itu sesuai dengan arahan dari DPP. Ya, Saat ini kita menggunakan dua sisi, artinya adalah internal dan eksternal. ya, Ya, jadi kader-kader internal itu oleh Ketua Umum melalui koordinator bidang pemenangan pemilunya itu sudah diberikan perintah tugas bahkan sebelum pemilu ya, legislatif. Saat ya, itu yang mendapatkan perintah tugas adalah saya sendiri dan ya, juga Ibu Teti Rohatiningsih, anggota DPR RI, fraksi Partai ya, Golkar. ya, Dinamika kemudian berjalan pasca pemilu legislatif dan pilpres selesai, kemudian ya, ada penyaringan ya, lagi dan disampaikan oleh Ketua Umum saat itu dan ditambahkan oleh Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku Waketum Bidang PP ya, yang menyatakan bahwa Partai Golkar menggunakan dua sisi penjaringan yaitu adalah internal dan eksternal. Maka tentu saja saya selaku Ketua DPD Partai Golkar juga berusaha menjaring untuk kader-kader eksternal. Dan dinamika terus berlanjut, hasil pemikiran, analisa, dan lain-lain, akhirnya untuk internal berkurang satu, Pak. Jadi ya. saya tidak mencalonkan. Jadi, Oh, ya, ya, akhirnya terus sekarang masih ada nama Bu Teti Rohatini. Ini juga masih terus berdinamika karena DPP itu menggunakan kaidah akademis ilmiah. ya, Artinya melakukan survei yang nanti untuk memotret ya, potensi para calon bupati atau calon wakil bupati yang potensi untuk bisa menjadi pemenang. Itu ya, seperti itu. Ya. Dan untuk kader eksternal memang kita sudah berkomunikasi dengan beberapa partai yang muncul saat ini dinamikanya sangat baik sekali di Kabupaten Cilacap ya, dan yang jelas eh, pengkotakan atau dikotomi koalisi Indonesia Maju yang tadinya dikhawatirkan ya, akan permanen dari atas sampai ke daerah itu mungkin nanti tidak terjadi di daerah-daerah ya, karena daerah cukup fleksibel dan sangat melihat dinamika yang ada, maka dinamika yang ada di Kabupaten Cilacap ini saat ini sangat cair. Artinya kami juga ya, berkomunikasi dengan Ketua PDI Perjuangan, kemudian Ketua PKB, kemudian juga dengan PJ Bupati Awaludin Muri, seperti itu. ya. Eh, kursi 7 Oke, di DPRD Cilacap, ketuanya tidak nyalon, calon, tidak nyalon. Saya dengar Bu Teti juga belum Betul. menyatakan nyalon. Tentu posisi ini menjadi incaran Oke, baik dari partai lain maupun calon-calon yang dari luar partai. oke. Nah, apakah tidak dipersiapkan lagi kalau apakah mungkin Partai Golkar sama sekali tidak ada wakilnya di dalam pilkada nanti, apakah jadi orang pertama atau mungkin jadi orang kedua atau kemungkinan semua dari luar, artinya Partai Golkar hanya mendukung. Begini Pak Bambang,
Saat ini kami kan menerima surat instruksi dari DPP yang menyatakan Ya. bahwa DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Kota seluruh Indonesia itu dilarang untuk tidak diperkenankan bahasanya untuk melakukan penjaringan. Ya. Artinya dengan adanya surat instruksi itu, maka DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Cilacap menggunakan metode pendekatan persuasi. Hmm. Karena kita tidak membuka pendaftaran, jadi kita Ya. menggunakan metode analisa. Metode Ya. analisa, kemudian dari track record tokoh-tokoh yang sudah saya sampaikan Ya. tadi, dan kemudian dinamika berjalan terus, Pak. Ya. Memang informasi Bu Teti akhirnya belum firm untuk mencalonkan. Akhirnya DPD 2 Partai Golkar saat itu sekitar 2 minggu yang lalu itu melakukan Ya. rapat pleno Ya. yang intinya adalah untuk menginventarisasi tokoh-tokoh internal dari Ya. pengurus Partai Golkar. Ya. Dan saat ini yang muncul satu nama, Pak. Yang Ya. muncul adalah Mas Mitra Patriasmoro, yang saat ini jabatannya adalah Sekretaris DPD 2 Ya. Partai Golkar dan juga Ketua Komisi A DPRD Ya. Kabupaten Cilacap. Oke. Nah, Ya. kemudian posisinya, apakah Mas Mitra Patriasmoro itu di nomor satu atau di nomor dua, itu sangat tergantung dengan dinamika politik yang ada. Ya. Karena kembali lagi saya Ya. sampaikan bahwa Partai Golkar berusaha seobjektif mungkin Ya. memotret potensi calon-calon yang ada. Ya. Maka mulai bulan ini, bulan ke depan, Mas Moro didukung oleh timnya, kemudian oleh orhan Partai Golkar dari DPD, kemudian Ya. PK sampai desa, mensosialisasikan diri untuk Ya. bisa meningkatkan elektabilitasnya. Nah, nanti hasilnya seperti apa, itu nanti yang bisa kita gunakan Ya. untuk bergabung atau membentuk koalisi dengan partai yang lain. Seperti itu, Pak. Jadi Ya. prinsipnya adalah Partai Golkar Kabupaten Cilacap ingin tetap menempatkan kadernya di eksekutif, baik di R1 Ya. atau R2. Seperti itu, Pak. Tidak melakukan penjaringan atau pendaftaran, tetapi melakukan pendekatan. Nah, Oke. mungkin bisa diceritakan tokoh-tokoh yang sudah berhasil didekati. Sepanjang yang sudah saya wawancara, ada beberapa tokoh yang akan mencalonkan diri, itu dari PDIP, ada Pak Taufik, Ya. ada Pak Awaludin yang mungkin tidak berlatar belakang partai karena dari eksekutif, atau ada tokoh militer, pengusaha dan sebagainya yang yang sudah berhasil didekati oleh Partai Golkar yang mana, Pak? Ya, jadi kita itu termasuk proaktif tapi tidak agresif. Artinya adalah Ya. kita berusaha melakukan pendekatan, juga kita kadang didekati. Jadi tokoh-tokoh yang sudah berkomunikasi dengan Partai Golkar, memang ada Pak Taufik dari PDI, kemudian ada Awaludin dari PJ Bupati yang saat ini menjabat, kemudian ada Mas Samsul dari PKB. Ini memang tokoh-tokoh yang Ya. selama ini sudah berkomunikasi dengan Ya. Partai Golkar. Dan juga Partai Golkar juga masih menjalin komunikasi dan berusaha untuk mendorong salah satu kader eksternal, tapi yang punya kedekatan dengan Partai Golkar, yaitu Ya. adalah Pak mantan Sekda Cilacap, Pak Farid Ma'ruf. Baik, luar biasa saya kira strategi yang akan dilakukan Partai Golkar, tinggal menunggu perkembangannya seperti apa. Nah, eh, menurut Pak Cindy yang sudah lama di DPRD dan selama ini juga berpasangan dengan Bupati yang kalau tidak salah dulu juga diusulkan oleh Partai Golkar. Itu Oke. masalah-masalah apa, iya, masalah-masalah apa saja yang kira-kira nanti ke depan dihadapi oleh Kabupaten Cilacap? Oke.
Jadi untuk PR utama Kabupaten Cilacap saat ini, Pak, yang sangat dirasakan itu adalah Ya, perbaikan infrastruktur, khususnya jalan, kemudian jembatan, saluran air. Ini menjadi sangat krusial dan urgent segera diselesaikan karena memang pasca pandemi COVID kemarin, ya, pembangunan kan sedikit tersendat karena ada rasionalisasi, kemudian ada refocusing anggaran-anggaran yang ya, tadinya diplot untuk ya, pembangunan fisik, tapi kemudian dialihkan untuk bansos dan penanggulangan COVID yang lain. Nah, maka menurut kami yang sangat diperlukan itu adalah pemerataan pembangunan infrastruktur. Karena eh, Kabupaten Cilacap itu kabupaten yang sangat luas dan kemudian masih banyak infrastruktur yang belum memadai. Padahal ini kan infrastruktur itu hal yang sangat dasar menurut kami untuk bisa menunjang perekonomian yang akhirnya muaranya adalah kepada kesejahteraan masyarakat. Ini yang menjadi PR utama. Kemudian yang kedua, bahwa pandemi COVID yang sudah kita lalui bersama, itu efeknya baru sangat terasa di 2 tahun terakhir ini, Pak. Jadi kalau mungkin kita cerita 2020, 2021, itu mungkin orang karena ada pandemi COVID, tapi dia masih punya simpenan. Nah, ya, kemudian di 2022, 2023 sampai 2024 ini yang sebenarnya kita targetkan untuk perbaikan dan kebangkitan ekonomi, tapi nampaknya memang perlu ada campur tangan atau intervensi dari pemerintah untuk peningkatan ekonomi. Khususnya masyarakat-masyarakat yang ada di desa, kemudian masyarakat-masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap, beda dengan kalau dengan para abdi negara, PNS itu dia punya betul. gajian, tapi kalau untuk masyarakat-masyarakat Ya, yang bergerak di bidang UMKM, padahal kita ketahui bahwa UMKM itu adalah hal yang paling menyelamatkan perekonomian Indonesia bisa lepas dari pandemi COVID, maka pemerintah harus betul-betul hadir di sini. Dan ya, apa yang mereka itu harus bisa mengakses dari beberapa sisi. Akses permodalan itu penting sekali. ya, Yang kedua, akses keadilan. Yang ketiga juga uh, masalah promosi, ya, Pak. Jadi masalah sekarang kan dunia media sosial, kemudian internet teknologi berkembang sangat cepat, maka masyarakat cenderung mencari hal baru yang menarik. Nah, maka pemerintah harus hadir untuk bisa membantu mengadvokasi, memfasilitasi UMKM-UMKM yang muaranya adalah nanti terhadap perbaikan ekonomi. Dan yang terakhir, Pak, yang sangat penting itu krusial itu juga adalah peningkatan kualitas SDM. ya, Bahwa SDM Kabupaten Cilacap ini sudah banyak di satu bidang itu potensial sudah memadai, tapi di sisi lain juga ada yang perlu didorong. Terlalu banyak orang di satu dinas atau mungkin kurang orang di dinas yang lain. Ini yang uh, perlu kita dorong karena dengan adanya peningkatan kualitas SDM yang notabene adalah suprastruktur dari birokrasi, itu maka nanti birokrasi yang baik, yang handal, yang melayani akan bisa betul-betul tercapai. Yang akhirnya adalah pelayanan terhadap masyarakat bisa berjalan dengan lebih baik. Dengan kualitas SDM yang naik, pasti nanti pelayanannya akan inovatif, efektif, kemudian bisa juga lebih efisien. Itu seperti itu, Pak. Jadi namanya ya, penyakit birokrasi kadang kan bertele-tele, kemudian formalitas, dan kemudian juga kurang inovatif, maka kalau ada peningkatan kualitas SDM, insya Allah nanti bisa menciptakan satu birokrasi yang seperti entrepreneur. Artinya bukan mencari untung, kalau entrepreneur itu kan mencari untung. Tapi kalau birokrasi yang punya jiwa ya. entrepreneur artinya adalah bisa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat. Seperti itu, Pak. Ya, Pak Cindy, Cilacap beruntung mempunyai banyak tadi fasilitas, ada pangan terbang, ada
pelabuhan, ada stasiun kereta api, ada industri besar, ada Pertamina dan sebagainya. Seberapa jauh ini bermanfaat atau bisa dimanfaatkan untuk Oke. peningkatan perekonomian dan PAD Cilacap? Oke, Pak. Jadi kalau kita bicara Cilacap, Cilacap itu tidak lepas dari adanya banyak sekali proyek strategis nasional. Salah Ya, satunya adalah keberadaan Pertamina Refinery Unit 4, ya, kemudian adanya PLTU. PLTU bahkan kita ada dua perusahaan yang di sana, satu adalah perusahaan swasta, S2P, Negara Prima Daya, yang satu adalah Indonesia Power, itu BUMN, dan juga ada pabrik semen, atau yang itu BUMN juga karena hasil akuisisi dari Holcim, sekarang berubah nama menjadi SBI, Sarana Bangun Indonesia. Proyek-proyek strategis nasional ini tentu saja ada sumbangsihnya untuk Kabupaten Cilacap. Namun belum optimal, Pak. Jadi kalau dihitung angka secara real yang bisa diterima oleh Kabupaten Cilacap melalui perusahaan-perusahaan yang Bapak sebutkan tadi, atau yang saya sebutkan tadi, itu hanya berkisar di pajak bumi bangunan dan pajak hmm, air tanah. Yang jumlahnya diakumulasi dari tiga perusahaan ini dalam ya, satu tahun itu hanya sekitar 80 sekian miliar pendapatan asli ya, daerah. Artinya masih banyak potensi yang belum tergarap. Yang ini mungkin bisa berasal dari karena tidak optimalan regulasi. Artinya contoh untuk Pertamina. Pertamina itu kan di Cilacap berproduksi. Artinya pasti ada efek terhadap lingkungan. hmm, Pasti ada efek resiko terhadap pemukiman di mana Pertamina ini ya, melakukan niaganya. Nah, tapi ini belum dihitung dalam bentuk nominal yang berkeadilan, yang dalam bentuk nominal berkeadilan yang bisa menjadi pendapatan daerah karena berbasis resiko tadi. Yang hanya diterima Cilacap tadi hanya PBB dan PAT, pajak air tanah, ditambah lagi paling CSR, Pak. Corporate Social ya, Responsibility, seperti di kabupaten kota yang lain, bahwa Cilacap juga ada forum CSR, yang itu juga untuk memotret kebutuhan masyarakat, kemudian bisa mendampingi APBD untuk bisa memperingat APBD. Nah, ini yang perlu kita dorong terus-menerus. Tapi tentu saja Kabupaten Cilacap, masyarakat Kabupaten Cilacap sangat beruntung ya, ada perusahaan itu karena multiplier efeknya pasti ada. Yang jelas dengan adanya pabrik-pabrik dan perusahaan besar yang tadi kita sebutkan, kita bahas bersama, maka tersedia lapangan pekerjaan, kemudian ekonomi mikro itu bisa bergerak karena orang penjual makanan berjalan, berputar keuangannya, kemudian penginapan juga bisa terisi, ya. kemudian juga sektor-sektor jasa yang lain karena adanya efek dari perusahaan besar ini tentu saja sangat berdampak baik. Yang perlu kita lakukan bersama sebagai regulator di forum CSR itu bisa mengarahkan atau Ya. mendrive apa sih yang diharapkan dari CSR ini uh, untuk bisa mendampingi APBD, apa sih yang paling urgent. Jadi jangan dibiarkan, Pak, karena kalau CSR Ya. dibiarkan itu cenderung nanti akan hanya diberikan dalam bentuk bantuan hibah atau mungkin sembako yang sebenarnya ini hanya bantuan sesaat tapi tidak memberdayakan masyarakat Ya. secara langsung. Gitu. Ya, baik. Cilacap termasuk wilayah kabupaten yang cukup luas, penduduknya cukup besar. Nah, apakah pemecahan kabupaten ini mendesak dan relevan? Ya, Pak. Jadi kalau dari sisi luas wilayah, memang Kabupaten Cilacap itu kabupaten paling luas di Jawa Tengah. Kemudian jumlah penduduk itu nomor dua setelah Kabupaten Brebes. Dan memang dari sisi accessibility untuk pelayanan baik administrasi yang berkaitan dengan pemerintahan itu memang kita agak sedikit terkendala.
karena kayak kabupaten kecamatan terluar seperti Kecamatan Daya Luhur itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis. Nah, ini untuk mengakses bila mana memerlukan pelayanan, misalnya contoh KTP, itu harus datang ke ibu kota Kabupaten Cilacap, jaraknya, aksesnya kurang lebih 3 jam. Ya, ini memang cukup pelik menurut kami dan sudah diudikan baik oleh akademisi maupun universitas. Jadi memang Kabupaten Cilacap itu sebenarnya sangat layak untuk dimekarkan. Paling tidak menjadi dua kabupaten, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Cilacap Barat. Isu ini bergulir sudah cukup lama, Pak. Artinya Ya. waktu itu saya 2010 waktu periode pertama saya jadi dewan, saya ikut paripurna yang isinya adalah menyetujui, menyepakati hasil analisa dan juga permintaan akan pemekaran Kabupaten Cilacap. Kemudian dari DPRD Kabupaten Cilacap kita serahkan usulan itu ke provinsi. Kemudian sampai sekarang masih di provinsi sempat naik, tapi di pemerintah pusat sempat ada moratorium. Dan Ya. ini saya dengar yang menarik di akhir-akhir ini ada pembukaan kembali, artinya moratorium itu dihentikan dan dimungkinkan kembali Kabupaten Cilacap untuk bisa dimekarkan dan mudah-mudahan kalau memang secara objektif Kabupaten Cilacap itu betul-betul layak untuk dimekarkan demi kesejahteraan masyarakat, kami tentu saja akan mendorong hal tersebut. Baik. Nah, yang terakhir Pak Sidi, apa yang diharapkan atau disarankan kepada masyarakat Cilacap supaya momentum pilkada ini bisa dimanfaatkan untuk menemukan pemimpin yang bisa menjawab atau memberi solusi masalah-masalah tadi yang sudah kita diskusikan ke Oke. depan. Ya, jadi saran kami selaku bagian dari masyarakat dan juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap menghimbau atau mengajak kepada masyarakat untuk bisa memilih calon pemimpin yang visioner, yang inovatif, dan juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Dan juga dalam memilih pemimpin itu cobalah untuk menengok ke belakang berkaitan dengan track record atau rekam jejak. Karena ini menjadi penting. Kenapa? Track record atau jejak seorang pemimpin itu akan mencerminkan apa yang akan dia lakukan di masa yang akan datang. Nah, dan yang terakhir, jadi Kabupaten Cilacap itu termasuk kabupaten yang paling luas, tentu saja tantangan-tantangan Ya. untuk pembangunan itu selalu ada, maka mencari sosok pemimpin itu perlu dengan hati-hati. Kita Ya. memang berpesta, pesta demokrasi, tapi kita juga harus cermat, waspada, karena apa yang kita tentukan dalam pemilu itu akan berimplikasi 5 tahun ke depan, seperti itu Pak. Jadi intinya Ya. kita berpesta demokrasi secara gembira, secara baik, kondusif, kita bersaing secara sehat, kompetitif, tapi juga kita harus mengindahkan kaidah-kaidah hukum termasuk pertimbangan-pertimbangan rasional uh, berkaitan dengan memilih pemimpin. Jadi istilahnya bukan NPWP Pak, bukan nomor piro wani piro, gitu Pak. Ya, tapi memang Ya, baik. pertimbangan rasional yang akan menentukan 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih sekali Bapak Sindi Sakir, SIP Oke, MSI, terima Ketua kasih DPD Bang Partai Golkar Kabupaten Cilacap dan juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan apa yang disampaikan membantu masyarakat Cilacap untuk menjalani dari pilkada dengan riang gembira, tapi benar-benar berhasil memilih pemimpin yang diharapkan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang harus diatasi 5 tahun ke depan. Sekali lagi Pak Sindi, selamat berjuang, sukses. Pak, Ya, sukses. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.